Ya, mari kita satukan hati ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwasanya Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Kami buka ibadah family ministry, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, juga pembicara yang sudah Kau siapkan Tuhan. Ibu Eli Esther menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, juga Pak Joni Iskandar yang akan memuji dan menyembah Engkau. Kami peraskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu kubanggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani Tuhan. Gak ada suaranya Pak Joni. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu kubanggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata jika hanyalah kesombongan yang selalu kubanggakan? Hidupku tanpa pengharapan bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Mana kebaikan? Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku. Hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Suaramu tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada
bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tuntunku lewati api, dalam gelap kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Silakan hambanya Ibu Ella Ya, Esther. silakan waktu dan tempat Bu Ella Esther. Selamat melayani. Ya, ya salam Pak Pemenguan ya. Selamat jumpa kembali. Ya salam Bapak Ibu semua. Jumpa kembali di Amin Meeting ya. Bisa jelas suara saya? Jelas Bu. Jelas ya. Oke, ya saya hari ini mau menyampaikan tentang iman yang radikal. Ya, bagaimana iman yang radikal menghadapi zaman akhir. Ya, ini memang iman yang radikal ini memang nggak main-main ya, harus punya iman yang benar-benar powerful. Kenapa? Karena kita harus radikal menghadapi, melawan tipu daya iblis, melawan intimidasi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau hamba boleh jadi berkat di tempat ini. Mari Roh Kudus ambil alih seluruhnya apa yang hamba ingin sampaikan. Engkaulah yang berdaud dan berkuasa. Urapi lidah hambamu ini Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Tetapi Engkau yang ambil alih seluruhnya. Berikan kami hikmat, wahyuan yang berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Karena Engkaulah yang memampukan hambamu ini Tuhan. Biarkan Bapa firman ini menjadi hidup, menjadi satu kekuatan ilahi, sehingga kami boleh dimerdekakan dari setiap intimidasi. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan sampai akhir, Engkaulah yang berada di tempat ini. Kinara basik dengan patakala basik kinara temu berikin natakala basena. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Yesus haleluya. Amin. Ya, saya akan sampaikan tentang iman yang radikal ya Bapak Ibu. Yang tadi saya sampaikan bagaimana iman yang radikal ini ada perjuangan menghadapi zaman akhir, apalagi saat ini yang sedang booming sekali ya AI ini yang akan mengecohkan kita, betul? Gambar bisa dimiripkan gitu ya. Kalau kita nggak ya kita bisa terkecoh.
Makanya kita harus punya iman yang radikal. Iman yang radikal itu yang bagaimana ya? Ayo benar-benar kita ini tidak terintimidasi dengan keadaan dunia. Tapi bagaimana kita untuk benar-benar iman ini berfungsi tepat sesuai apa yang Tuhan mau. Maka di sini dikatakan, kita lihat sebentar di Matius 21 ayat 21 sampai dengan 22 ya. Kita lihat sebentar di sini. Ayat 21 sampai dengan 22 dikatakan apa? Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Ya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Ya, nah di sini Tuhan menjawab kepada kita semua. Ya, di sini aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi meragukan akan doa-doanya. Ya, meragukan doa-doanya, masih dipertanyakan Tuhannya. Apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan dengar enggak ya? Kok aku masih belum dikabulkan? Kok aku masih belum terjawab? Nah, di sini ya. Maka di sini kata cuma satu hal Tuhan minta, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat, kata Tuhan, apa yang Tuhan perbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Apapun saudara yang dihadapi, masalah kehidupan, begitu banyak masalah sebesar gunung, masalah itu belum selesai, ini datang ini dan ono dan gini, wah kayaknya belum selesai ya, datang lagi musibah. Bisakah kita menghadapinya? Kalau kita memang fokus kepada Tuhan, kalau memang kita percaya akan janji akan Tuhan, kalau kita memang benar, hanya satu andalan kita kepada Tuhan. Apapun masalah itu datang, akan dilewati. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Kenapa? Percaya. Karena itu semua akan terlewati. Ya, yang penting iman kita bagaimana? Punyakah iman kita radikal sehingga apapun yang digoncangkan hidup kita ini tetap sekali Yesus, aku tidak akan tergoyah. Apapun yang kau sampaikan di firman-Mu, janjimu iya dan amin Tuhan. Bukan menjadi satu pertanyaan. Ya, banyak saat ini orang yang udahlah aku lebih baik bunuh diri. Udahlah aku nggak dijawab ini dan itu. Coba bayangin saudara. Ini zaman akhir nggak bisa main-main lagi ya. Kita harus benar-benar tanpa kompromi. Kalau kita kompromi, habislah kita. Ya, nah disinilah pentingnya kita punya iman yang radikal. Hidupku hanya mengandalkan Yesus satu-satunya. Ya, kenapa? Kalau kita mengandalkan Yesus, Tuhan juga yang akan menyelesaikan masalah segunung apapun besarnya. Satu Tuhan akan rontokkan, maka semuanya itu akan berjalan baik-baik saja. Amin. Maka di sini katakan, ya, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tuhan hanya pohon ara, tetapi juga jika kalau kamu berkata kepada gunung ini, gunung yang bermasalah kehidupan kita, segunung kayaknya belum selesai di sini ya. Jikalau kamu pada ini beranjaklah dan terjak dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi kalau kita dihadapi masalah, jangan diimani. Ya, kalau ada sesuatu diizinkan kayaknya, kok kayaknya salah apa? Aku ini kok diizinkan seperti ini. Banyaklah kita mengucap syukur. Jangan menjadi bumerang, jangan menjadi satu kepikiran, karena pikiran ini setan paling gampang mencuri pikiran kita. Ya, tapi oh puji Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Kalau masalah ini diizinkan, aku percaya di balik semua ini ada rencanamu yang lebih indah. Amin Bapak Ibu. Kalau kita katakan yang radikal, katakan yang positif, setan akan gemetar. Setan akan takut. Wah, kok aku izinkan begini, dia tetap aja mengucap syukur, tetap aja memuliakan Tuhan, tetap aja dia bersuka cita. Jangan dikalahkan oleh keadaan dunia ini. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Dunia ini sedang dikuasai roh-roh jahat, penghulu udara,
di bumi, di laut, di nadiran. Dia sedang menguasai anak-anak Tuhan. Ingat, kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus pegang janji firman Tuhan, iya dan amin Tuhan. Ya, nah ini penting sekali. Memang masalah ini selama kita hidup akan dihadapi, ya. Yang tadinya enjoy. Tadi aja saya baru pulang dari Bogor. Dari Bogor tuh, anaknya cuaca cerah, tiba-tiba gelap, hujan besar. Wah, sampai angin bat gitu. Aduh, kata saya, ini macet enggak? Puji Tuhan enggak macet. Saya kepikir karena saya mau Zoom saat ini ya. Saya nyampe ke rumah enggak hujan, terang. Ya, puji Tuhan, kata saya, Tuhan terima kasih. Kenapa? Saya cuma di perjalanan waktu saya tadi katakan, saya nanti nyampe Bintaro enggak akan hujan, akan terang. Saudara, saya cuma bercanda, ngomong cuma asal ngomong, itu saya sama teman saya, karena saya lagi jalan ke sana pulangnya. Betul begitu menuju mau masuk ke Bintaro, itu benar-benar terang dan tidak hujan. Penting kata-kata yang positif. Kalau kata-kata kita benar, tidak menggosip, tidak kata-kata ini kesia-siaan, ya, maka jagai lidah kita, jagai mulut kita ini. Kenapa? Ada kuasa, ada otoritas. Kalau kita benar-benar berkenanan, apapun ngomong, sekedar asal ngomong, itu dibuktikan sama Tuhan. Kenapa? Karena kau sudah layak di mata Tuhan. Bukankah kita mencari perkenanan kepada Tuhan? Mari saat ini, saudara, iman harus punya radikal. Apapun yang diizinkan masalah, ya, keadaan, musibah, berita, ya, yang menakutkan, ya, jangan takut, saudara. Percaya aja. Pandang Tuhan lebih besar dari atas masalah dunia ini. Amin. Nah, ini kita harus katakan yang positif, maka akan terjadi mujizat itu. Ya. Nah, kemudian lihat lagi di sini. Ya, di sini kata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Cuma satu Tuhan minta, penuh kepercayaan. Kalau kita nggak percaya dengan diri kita sendiri doanya, buat apa kita berdoa? Bukan kita doa hanya sekedar tapi nggak percaya. Yang Tuhan minta percaya dan yakin kepada Tuhan seutuhnya. Nah, kepercayaan inilah yang tidak bisa digoyahkan oleh keadaan apapun, intimidasi apapun, yang dihadapi apapun. Tuhan, aku bersyukur. Aku pegang janjimu ya dan amin. Apapun yang terjadi, aku percaya. Di balik semua ini, akan kau buat indah pada waktunya. Kalau kita bisa mengatakan yang positif, rancangan iblis akan digagalkan, tidak akan terjadi. Amin. Inilah yang Tuhan izinkan semua ini, supaya iman saudara ini benar-benar tak bercacat di mata Tuhan, tapi radikal. Kenapa? Karena iblis ingin berusaha untuk mengecohkan kita. Tapi kalau kita radikal kepada Tuhan, iblis akan mundur. Amin Bapak Ibu. Nah, ini yang Tuhan minta. Keradikalan kita ini bagaimana, ya. Nah, kemudian kita lagi di sini di Markus 11 ya, ayat 24 dikatakan apa? Jadi kita doa harus benar-benar yang radikal ya. Banyak orang doa, saya udah berdoa Bu Elia, tapi kenapa ya saya kayaknya pengen bunuh diri aja. Saya udah nggak kuat, saya udah nggak mampu. Aduh, saya dengar gitu kayaknya kuping saya risih banget gitu ya. Ini gimana ya? Kata satu, iblis begitu kuat menekan dia. Gitu. Kesian sih. Ya, coba lihat di sini. Di Markus 9 ayat 20, Markus ya, Markus maaf ya, Markus 11 ya. Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24 dikatakan apa? Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, di sini ya. Karena itu Tuhan kata, Tuhan berkata kepada Bapak, Ibu dan kepada saya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Walaupun kita belum melihat ya, tapi kita punya iman di alam roh bahwa aku sudah menerima, terjadi tergenapi ya. Nah, disinilah pentingnya kita harus masuk ke alam roh. Tuhan, aku pegang janji-Mu ya dan amin. Di dalam doa ini. Kenapa? Bapak Ibu ya,
yang berdoa orang sampai udah capek, sampai udahlah aku mau bunuh diri aja. Kata saya nggak boleh ngomong begitu. Kata saya, kenapa? Habis saya kayaknya, waduh kayaknya tambah berat, tambah beban ini dan itu. Saudara lihat, iblis berusaha untuk mengobok-obok. Padahal Tuhan sedang menguji kita. Ya, kuatkah engkau? Bertahanlah engkau akan firman-Ku. Apakah engkau runtuh, gugur karena segelintir orang yang mengecohkan sehingga engkau gagal pikirannya sehingga nggak percaya lagi akan doa-doa kita sendiri. Bayangin saudara. Mulut kita yang mengatakan, mulut kita juga yang menarik tidak percaya kepada Tuhan. Itu lihat, lidah itu benar-benar ya. Maka kita harus punya iman yang radikal. Apa yang kuucapkan itu yang terjadi. Jadi maka pentingnya kita jangan ada perkataan yang negatif, katakan yang positif. Amin. Walaupun belum kelihatan, aku percaya Tuhan. Saya selalu punya iman, selalu begitu. Setiap saya mau kemana, ke mall, kemana, kalau lagi malam minggu kan ramai sekali gitu ya. Pasti parkir itu nggak ada, mau apapun. Tapi saya selalu pas mau masuk, Tuhan, aku minta parkir Tuhan, kata saya. Nggak ada yang mustahil bagi engkau Tuhan, kata saya. Saya mau masuk, biarkan yang lain nggak lihat saya. Pas masuk, ada yang mundur mobil Tuhan. Betul saudara, itu saya ini kesaksian udah banyak sekali ya. Setiap saya masuk ke mall, orang lewat mobil beberapa mobil, pas di depan saya mobil mundur, bayangin. Saya yang belakang bisa dapat parkir. Itulah saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau perkataan yang positif. Jangan sampai, waduh dapat enggak ya? Ini belum doa, belum minta sama Tuhan. Waduh nak, jangan pergi deh ke mall. Macet, nggak akan dapat parkir. Penuh nih, penuh. Benar saudara nggak akan dapat. Kenapa? Perkataan kita ini yang harus dipertanggungjawabkan. Iblis selalu mendakwa, iya tuh Tuhan. Dia aja bilang nggak akan dapat. Benar nggak dapat. Saya enggak. Walaupun saya lihat itu ramai, aku akan dapat Tuhan. Aku percaya Tuhan. Akan ada yang keluar. Betul saudara. Selalu ada yang keluar. Nah ini pentingnya sekali ya. Makanya Tuhan kata, kalau aku nanti datang ke bumi, adakah iman di bumi? Nah kalau kita nggak punya iman, nah gimana saudara? Kristen ini ya, jadi Kristen yang berkualitas, apa Kristen karbitan doang? Ya hati-hati, ya jangan sampai rontok ya. Nah disinilah saat ini menghadapi tantangan zaman akhir ini, iman kita harus difungsikan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita takuti, tidak takut Tuhan, aku bersamamu Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku walaupun barang melejit naik, ya harga tinggi semua naik, Tuhan aku tetap masih bisa makan, aku bisa mengucap syukur Tuhan Yesus. Lihat saudara, saudara tetap akan menikmati. Jadi jangan meragukan ya, mungkin nanti ada yang di PHK kerjaan, ya mungkin tiba-tiba nanti usaha jadi sepi, ya mengucap syukur saudara, banyak memuji Tuhan ya. Selagi kita, Tuhan tahu kalau kita terus dikasih berkat-berkat terus, ya saudara akan lutut sama Tuhan sehingga dianggapnya mudah. Tapi kalau Tuhan izinkan, Tuhan tahu saudara masih ada uang, saudara masih ada simpanan, nikmati aja kata Tuhan. Daripada dikubur-kubur terus tapi saudara nggak bisa menikmati, buat apa kata Tuhan? Aku segera datang, kenapa engkau nggak menikmati? Berkat daripada aku engkau kubur terus, kau tanam terus, buat apa kata Tuhan? Ya, nah mari saudara, berhikmatlah hidup ini untuk kita nikmati selagi diberi waktu dan kesempatan sama Tuhan. Amin Bapak Ibu, maka syukurilah. Jadi hidup kita ini harus ada penguasaan diri sehingga kita tidak terus-terusan ya kita sehingga kita lupa ya dengan apa yang keinginan kita, tapi mari izinkan apa yang Tuhan kehendaki. Amin Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini ya. Di mana? Di Matius 9. Matius 9 ayat 20 sampai dengan 22. Matius 9 ya ayat 20 sampai dengan 22 dikatakan apa di sini? Pada waktu itu 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah
doanya di sini, ya. Di sini seperti seorang coba aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Lihat saudara, ya. Ini perempuan yang pendarahan 12 tahun, saudara, ya. Dia 12 tahun, tapi dia ingin, waktu Yesus datang, dia ingin menjamah dia dengan secara diam-diam. Dia punya iman radikal kepada Tuhan. Tuhan, aku akan menjamah jubahnya saja, Tuhan. Aku percaya, aku akan sembuh. Bayangin aja, dia imannya begitu besar. Apakah Tuhan tahu? Tuhan tidak tahu, karena dia kan dengan secara perlahan-lahan dia menjamah jubahnya, ya. Karena begitu banyak orang, dia hanya ingin menjamah jubahnya aja. Aku percaya aku akan sembuh. Bayangin saudara. Waktu dia menjamah jubahnya, Yesus merasakan di situ ada apa? Ada yang mengalir, ya. Roh Allah ini mengalir, ada yang menjamah gitu ya. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dahsyat, lihat. Iman perempuan ini sembuh. Kenapa? Perkataannya radikal. Tuhan, aku akan jamah jubahmu, Tuhan. Aku percaya ada kesembuhan. Maka lihat, mujizat terjadi. Ternyata mulut dan hati harus nyambung. Bukan mulut berkata, tapi hati nggak percaya. Nol di mata Tuhan. Jadi jangan, aku percaya, tapi dalam hati meragukan Tuhan. Tidak ada jawaban, saudara. Tapi kalau kita percaya, mujizat terjadi. Ya, seperti perempuan ini. Asal ku jamah saja Tuhan, aku pasti sembuh. Ternyata betul. Dia nyampe imannya kepada Yesus Kristus, rohnya berseru kepada Tuhan. Aku sembuh Tuhan. Walaupun itu 12 tahun dia pendarahan, dengan ucapan sepatah, mujizat terjadi. Inilah iman yang radikal. Maka Tuhan katakan, lihat di sini ya, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Tuhan kata, baru Tuhan aku, hei anakku, engkau punya iman besar, kata Tuhan ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, inilah ya, kita mari apapun yang diizinkan saat ini ya. Mari imani, percaya ya. Kata dokter nggak akan sembuh. Tidak, Tuhan. Engkaulah dokter di atas saya, dokter manusia ini itu hanya manusia. Tapi kalau engkau dokternya Tuhan, aku percaya mujizat itu masih ada. Kesembuhan itu masih ada. Aku percaya sembuh Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Nah, praktekkan setiap firman yang hidup. Kata-kata keajaiban itu. Ya, Lukas 1 ayat 37. Katakan ya, 1 Korintus 2 ayat 9. Katakan itu semua, kata-kata profetik ya. Katakan lagi Yeremia 33 ayat 3. Itu semua kata-kata yang membangkitkan iman kita. Maka lihat, iblis tidak bisa menguasai kita, tapi otoritas kita akan bekerja dengan dahsyat. Amin. Nah, di sini ya. Maka di sini wanita ini sembuh dari sakitnya. Kemudian kita lihat lagi di sini ya. Lukas 17. Kita lihat di Lukas 17. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Di sini katakan Lukas 17 ya, ayat 11 sampai dengan 19. Dikatakan ke-10 orang kusta, pasti Bapak Ibu udah tahu ya. Di sini katakan apa? Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sedang melihat sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Nah, itu Tuhan tanyakan ya. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?
Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat saudara. Jadi iman berbicara mujizat kesembuhan. Tapi iman tidak ada buah-buah roh. Nol di mata Tuhan. Iman harus dibarengi dengan karakter Kristus. Nah, orang Samaria yang tidak mengenal Tuhan, dia punya buah-buah roh, dia punya karakter, dia tahu diri, dan dia tahu berterima kasih. Ya, sehingga dia datang dan memuliakan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, kemana yang 9 orang itu? Orang itu adalah anak-anak Tuhan, tapi dia cuma ingin apa? Mujizatnya kesembuhan, tapi dia hanya apa? Tidak berpaling kepada Tuhan untuk memuliakan, untuk mengucap syukur. Ternyata orang Kristen banyak kepentingan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi tidak menyenangkan Tuhan, tidak mengucap syukur. Hati-hati saudara. Nah di sini ya kita saat ini sedang bertanya dengan diri kita, ya bagaimana saat ini? Kalau sampai Tuhan bertanya, kemanakah engkau? Selama ini aku sudah memberkati engkau. Kemanakah engkau selama ini? Berkat ini dikemanakan? Nah di sini juga ya menjadi tanggung jawab kita. Berkat ini juga bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan saudara. Kebutuhan kepada siapa? Kepada siapa yang Tuhan gerakkan. Lakukan itu semua, maka itu lihat. Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Nah di sini. Jadi mari saat ini belajar peka dengan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki ya kebenaran itu diterapkan dalam kehidupan kita ini. Maka di sini katakan ya, di sini lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang yang belum mengenal Tuhan. Lihatin ya. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lihat. Ya. Jadi Tuhan pertanyakan. Ya, jangan sampai nanti Kristen kita ini kan yang kemablasan. Kristen yang rasanya kita hebat, Kristen yang rasanya kita diberkati, Kristen yang merasanya kita dicukupi itu, hati-hati saudara. Ya. Berkat itu hanya titipan Tuhan. Tapi kembalikan lagi saat ini berkat ini. Digunakan untuk apa? Ya. Nah di sini. Saya memang berkat saya sedikit. Kalau menolong orang ya orang-orang yang memang saya layak tolong gitu ya. Berkatnya ya sesuai sedikit juga saya kasih juga gitu ya. Kenapa? Karena saya juga ingin memberkati gitu walaupun nggak besar gitu ya. Kenapa? Karena itulah yang saya mau. Karena bukan 1-2 orang gitu. Karena kita banyak melihat orang yang saat ini yang banyak berkeluh kesah, yang banyak butuh pertolongan. Maka di sini katakan ya, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lihatin di sini. Dibilangnya apa orang Samaria? Dibilang orang asing. Kenapa orang asing? Karena dia belum mengenal Tuhan. Tapi dia punya karakter. Dia punya rendah hati. Dia punya mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Aku diberi kesembuhan secara ajaib. Tapi lihat, anak-anak Tuhan kemana? 15 hilang langsung. Ya, baik Tuhan Yesus, aku sudah sembuh, dadah. Bayangin saudara. Tuhan tidak bangga dengan kesembuhan itu, tapi Tuhan mau lihat adakah buah-buah roh, adakah dia datang kepadaku tersungkur, mengucap syukur, memuji, memuliakan aku. Banyak orang ini saat ini takabur, ya hati-hati, ya karena apa? Tuhan adalah buah-buah. 9 buah roh itu harus ada dalam kehidupan kita juga, ya. Nah di sini, maka di sini mari saat ini kita kembali ya mengoreksi diri kita ini. Bagaimana dengan diri kita saat ini? Kalau kita sudah doanya dijawab, bisakah kita mengucap syukur? Ya, kalau kita belum kejawab, bisakah kita juga mengucap syukur? Tetap memuliakan Tuhan, tetap menantikan janji Tuhan. Karena segala sesuatu ada waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Ya, nah coba lihat lagi di sini saat ini. Apa yang Tuhan dikatakan lagi di 2 Tawares 1. 2 Tawares 1 kita lihat sebentar ya di sini. 2 Tawares 1 2 Tawares 1 ayat 7. Ya, di sini katakan. Ya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Di sini.
Ya, di sini berkatalah Salomo kepada Allah, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atau suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Ya, di sini. Ya, di sini Salomo hanya minta apa? Tuhan hanya menanyakan kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Salomo itu bukan minta kekayaan, bukan minta harta, bukan minta rumah, mobil, apa, tidak. Tapi Salomo hanya minta, Tuhan, aku dipercayakan sebagai pemimpin bangsa ini, berikan saya hikmat dan pengertian. Bayangin saudara, layak nggak dia di mata Tuhan? Dia layakkan sama Tuhan. Oh, engkau sebagai bangsa yang dipercayakan. Bukan minta harta, bukan minta keadaan isi dunia ini. Tapi dia hanya minta hikmat dan pengertian. Tuhan berkenan kepada Salomo. Maka Tuhan berikan plus-plus. Baik itu kekayaannya, kepandaiannya, kecakapannya. Jadi bukan hikmat juga dan pengertian, tetapi dia diberikan segala sesuatunya, kekayaan, harta bendanya, ya, sampai kemuliaannya diberikan kepada Salomo. Kenapa? Karena engkau tidak meminta sesuatu, tapi aku melengkapinya. Nah ini saudara. Jadi kalau segala sesuatu, mintalah sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan maunya kita. Nah Salomo ini mengerti, karena dia akan memimpin bangsa yang bermacam ragam karakter, yang mungkin akan membantah, yang nggak setuju dari pendapatnya, mungkin nanti ada meeting apapun juga mungkin nggak nyambung kalau misalkan ada sesuatu untuk dirujukan. Tapi Salomo mengerti, aku dipercayakan bangsa ini, aku harus minta hikmat dan pengertian. Demikian juga kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mintalah hikmat kepada Tuhan dan pengertian, supaya firman ini menjadi satu rema, satu kehidupan ilahi, sehingga firman ini bisa dimengerti, ya, bisa dipahami, sehingga apa yang inginnya hati Tuhan sampaikan bisa disalurkan kepada kita. Amin. Maka kita dapat perkenanan di mata Tuhan. Nah, kalau kita tidak minta macam-macam, Tuhan akan kasih plus-plusnya. Seperti Salomo, diberikan harta bendanya, diberikan kekayaannya, kemuliaannya. Lihat, luar biasa. Ya. Nah, disinilah. Jadi kita harus tahu, jadi Tuhan apa yang kau kehendaki dalam kehidupan saya. Terjadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Maka lihat, engkau punya iman yang radikal, karena engkau tidak macam-macam, tapi satu hal, bagaimana yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi apa? Coba kita lihat ya di sini di Matius 7. Matius 7 ya. Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan apa di sini? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini, ya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan bagimu. Kenapa Tuhan bukakan pintu? Karena dia minta dengan iman dan percaya, jadinya iya dan amin. Maka di sini mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Makanya kalau kita minta sesuatu, Tuhan aku percaya, aku pasti akan mendapat. Itu akan terjadi. Mungkin nanti kok aku minta, tapi kok nggak terbukti. Udah mengucap syukur aja. Berarti ya itu lagi latihan iman kita. Terus latihan, ya, jangan putus asa. Maka mintalah, maka akan diberikan. Jadi kalau mintalah dengan belas kasihan, dengan iman dan percaya. Maka mintalah, maka akan diberikan kepadamu.
Cari dan carilah beda kan? Betul nggak Bapak Ibu? Cari dan carilah itu berbeda. Kalau cari ya cari. Carilah. Cari dengan segenap hati. Ya, carinya dengan apa? Dengan doa, pujian, penyembahan. Ya, cari Tuhan, cari perkenanan Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Maka lihat, Tuhan akan plus-plus. Saudara, saya mau kesaksian. Kakak saya ini kan sudah 74 ya, 74. Udah nggak dapat pekerjaan, saudara. Tapi dia tuh rajin baca firman, dia berdoa, ya, kepandaiannya dia terbatas gitu ya. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia dapat kerjaan. Dia dipanggil dapat pekerjaan, sekarang dia enjoy, dia bisa bekerja, saya kaget. Nah loh, orang lain kan ada batasnya ya, usia 56 itu udah nggak kerja. Tapi ini kakak saya bisa dipanggil kerja kembali. Bayangin aja saudara. Kenapa? Karena dia jatuh cinta sama Tuhan. Dia terus merenungkan firman Tuhan dan dia udah percaya dan amin. Dia kalau sakit nggak pernah ke dokter, dia cuma doa sama Tuhan. Kadang-kadang dia telepon ke saya, minta bantu, tolong doakan saya sakit ini. Saya bantu dalam doa juga. Nah, dia juga ingin radikal. Sehingga dia dapat kerjaan juga. Dia seperti kata dia, kayak mimpi gue dapat kerjaan, kata dia. Siapa yang membuat itu semuanya? Itu Tuhan. Nah, kenapa? Berarti diperkenan sama Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bayangin di mana sih ada orang udah opak usia 70 ke atas masih bisa bekerja dan dipanggil. Itu bukan luar biasa. Sementara sekarang anak muda banyak yang di PHK. Coba ya. Karena bagi Tuhan tuh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Dia terlalu ajaib. Makanya jangan disamakan Tuhan dengan dunia, dengan ukuran dunia. Dia itu tidak terbatas, mujizat keajaibannya. Amin. Nah ini maka di sini mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Cari dengan segenap hati, maka kamu akan mendapatkannya. Ketuklah. Nah, pakailah itu berarti ada penekanan imanmu harus nyampe kepada levelku, kata Tuhan ini. Ya, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Disinilah yang Tuhan mau. Yang menguji itu siapa? Tuhan yang melihat level kita masuk nggak kepada imannya Tuhan ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Disinilah pintu tingkat-tingkat langit terbuka, maka mujizat terjadi. Kenapa? Karena iman kita ini nyampe kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi mari saat ini ya. Iman dibarengi dengan karakter. Iman harus punya sikap yang positif. Iman tidak dipengaruhi dengan gosip, tidak dipengaruhi dengan intimidasi, tidak dipengaruhi dengan menghakimi, tidak dipengaruhi dengan kesia-siaan. Tapi mari hidup kita ini jangan buang dengan sia-sia, tapi lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin Bapak Ibu. Nah ini ya, kita harus konsisten dengan Tuhan ini ya. Kenapa? Tuhan mau seperti Daniel. Dia punya roh yang radikal. Ya, dia mau nolak ya untuk patung-patung itu. Ya, dia tidak takut dengan manusia. Dia dahsyat, dia diperhitungkan sama Tuhan. Siapa lagi diperhitungkan? Ya, terus siapa? Ayub diperhitungkan sama Tuhan ya. Walaupun dia diizinkan sama iblis digocok ya, tapi lihat dicobai sama iblis, tapi lihat hanya satu kemenangan, Tuhan hanya menguji. Engkau tetap imannya tetap melekat kepada. Jadi mari saudara, apapun saudara yang sedang diizinkan sama Tuhan, keadaan apapun ya, mengucap syukur ya. Memang namanya orang hidup tuh naik turun ya, lagi diberkati kita happy, lagi nggak diberkati kita tetap kita mengucap syukur. Jangan bilang aku nggak bisa makan, itu tetap masih bisa makan ya. Makanya ada nih satu teman saya diberkati luar biasa, tapi bilangnya nggak ada berkatnya, ada berkat aja. Udah Tuhan tuh sedang menguji ya. Mari saat ini nikmati. Kalau aku datang, kalau nanti uang nggak berlaku, nanti akan nangis bomba juga percuma. Kalau nanti udah dipakai cap 66 itu udah nggak berlaku, pakai digital ini udah nggak berlaku, buat apa? Makanya hidup ini untuk kita nikmati, Bapak Ibu, ya, nikmati, mengucap syukur ya kepada Tuhan,
Kenapa? Kan Tuhan juga nggak mau kita terus bekerja dan bekerja terus. Tapi mari menikmati, refreshing, ya. Kita pelayanan, terus kita happy-happy jalan-jalan, ya. Nah itu kan luar biasa kayak tadi. Saya melayani, diajak makan, terus jalan ini, waktu kata saya ini keburu ngajum, masih keburu, puji Tuhan, ya. Jadi saya mempersiapkan. Nah ini saudara, jadi hidup ini, mari jangan lihat zaman akhir saat ini. Kalau kita terus mikirin zaman akhir, kita bisa stres, ya. Kita bisa ketakutan, kita bisa khawatir. Tapi mari saat ini, melekatlah kepada Tuhan. Karena itu Tuhan yang kehendaki, ya. Nah, maka di sini dikatakan lagi jelas ya, di Matius 9 ayat 38 dikatakan apa? Matius 9 ayat 30, ya, Matius 9 ya. Ayat 38 dikatakan apa? Di sini karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Di sini kita harus minta ya pekerja-pekerja yang radikal, ya pekerjaan yang bisa menuai jiwa-jiwa, ya. Jangan nanti jiwa ini dipecah belah. Jangan jiwa ini jadi akhirnya sekarang kan gereja, saya nggak mau sebutin nih gerejanya. Udah mulai tarik-tarikan jiwa-jiwa, kata saya bikin malu ya, kata satu gereja ngapain dibutin domba, itu domba-dombanya Tuhan, kok sibuk sama itu domba saya, enggak itu semuanya domba Tuhan. Nah, di sini Tuhan katakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Mari saat ini, ya kita minta pekerja-pekerja yang radikal, kita minta orang-orang, teman-teman yang takut Tuhan, teman-teman yang tidak kompromi, teman-teman yang bisa saling membangun. Bukan kita enjoy, saudara. Jangan kita bergaul dengan orang yang suka menggosip, yang suka menghakimi, yang suka memperdaya. Itu udah bukan levelnya lagi, itu bukan waktunya lagi ya. Waktunya kita untuk membenahi diri, waktunya kita untuk sadar diri, waktunya kita ini untuk benar-benar saat ini menghadapi nanti bagaimana kita pulang kepada Bapa. Apa yang sudah engkau perbuat, apa yang sudah kau lakukan untuk aku. Itu semua akan dipertanggungjawabkan semuanya. Nah ini, jadi hati-hati sekali ya Bapak Ibu. Nah di sini yang Tuhan minta juga. Maka di sini dikatakan juga apa? Yang Tuhan minta, tinggal di dalam firman. Karena firman adalah kehidupan. Kita lihat di sini ya. Yohanes 15. Yohanes 15 dikatakan apa? Ayat 7. Ya, Yohanes 15 ayat 7. Ya, dikatakan apa di sini? Ini firman yang udah nggak asing lagi. Nah, Yohanes 15 ini. Ya, ayat 7 dikatakan apa di sini? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kita akan menerimanya. Ya, jadinya iya dan amin. Yang penting kita bisa mengucap syukur. Amin. Ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam aku. Jadi kalau Tuhan di dalam kita kan nggak ada lagi yang kuinginkan ya. Kita kayaknya nggak ada lagi untuk yang macam-macam pikiran ya. Tapi satu, ya bagaimana saat ini untuk perkenanan kepada Tuhan. Dan firman itu melekat kepada kita. Menyatu ya, seperti kakak saya. Firmannya dia kalau merenungkan firman itu dia berapa ayat ya. Sampai dia tuh tadinya dia tidak mengerti, dia bisa mengerti dan dia bisa cerita tentang firman itu. Makanya Tuhan kasih bonus, dia bisa kerja lagi. Saya juga bingung, nggak salah saya bilang begitu. Iya, saya kerja kan itu. Puji Tuhan, lihat ya. Satu bukti ya, Tuhan tidak melihat sehebatnya apa, kepintarannya apa, tapi Tuhan lihat bagaimana yang berkenan anak-anakku di mataku. Nah ini, saat ini kejarlah perkenanan di mata Tuhan, amin. Bukan kejar domba-domba jadi masalah. Aduh Tuhan, kata satu ini, udah zaman akhir sampai masih dimasalahin domba gitu ya. Yang penting kesadaran dombanya bagaimana gitu kan. Kalau saya sih nggak mau pusing dengan domba saya terus terang saya ada persekutuan, domba saya mau lari sana lari sini, saya nggak pernah ngelarang. Kenapa? Selama dia masih ke rumah Tuhan, ya biarin aja. Kalau saya sih orangnya begitu ya. Terserah dia kan punya hikmat, punya kepekaan. Dia bisa membandingkan itu mana yang ini. Kenapa saya sadar? Karena saya tahu domba itu dombanya Tuhan.
Ya, kalau dia datang ke kita, puji Tuhan. Dia nggak datang kepada kita, puji Tuhan, Tuhan kasih yang lain. Nah, kita mestinya punya hati, punya iman dan percaya. Semua diizinkan Tuhan untuk dilihat kembali. Masihkah kita untuk melarang domba-domba itu? Nggak bisa, ya. Nah, ini maka di sini dikatakan dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, di sini apa sih yang kita minta saat ini kepada Tuhan, ya? Ya, mintalah pertama perkenanan Tuhan, mintalah sesuai apa yang mau Tuhan, yang saya harus lakukan. Nah, kalau Tuhan yang melakukan, kita hanya mengikuti caranya Tuhan, kemanapun kita akan aman, kemanapun kita akan enjoy, ya. Tidak akan ada badai. Kemarin hari Minggu, ya, hari Minggu itu kan angin puting beliung, ya, di Pondok Indah. Terus saya juga pulang gereja itu juga di jalan tol, waduh itu angin sampai itu jalan itu nggak bisa lihat karena wah itu saya takut juga di mobil, takut terbang, kata saya gitu ya, saya cuma bahasa roh apa takanya, Tuhan jangan sampai banjir, ternyata di tol udah banjir. Nah, terus akhirnya saya cuma pas waktu saya masih jauh, Tuhan aku percaya Bintaro aman Tuhan, kata saya Tuhan ya, jangan sampai banjir, jangan sampai ada apa-apa. Saudara, saya pulang ke rumah, betul memang hujan nggak sebesar yang dari perjalanan, udah mulai reda, ya pulang ke rumah, puji Tuhan nggak banjir nggak apa di jalanan. Saya masuk ke rumah, ternyata di Pondok Indah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak pasti dengar di YouTube sudah ada ya, ketimban pohon, mobil itu ringsek dan orangnya meninggal, lehernya patah ketimbangan pohon. Ya, lihatin saudara. Dia mau lari kemana? Nggak bisa, karena di jam macet, lagi macet-macetnya. Jadi pas angin puting beliung, pohon itu yang besar itu tumbang. Pas lalu berdoa dan berdoa, ya. Kita musibah tidak tahu, bisa aja terjadi dimanapun juga. Tapi kita percaya kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita tidak membuka celah, kita hidup perkenanan, kemanapun kita melangkah, tetap Tuhan akan cover, tetap Tuhan akan lindungi kita. Kenapa? Karena itulah Tuhan akan luputkan. Mintalah kata Tuhan, apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Minta keselamatan, amin, minta kesehatan, ya, minta perlindungan keluarga, itu penting sekali saudara, ya, minta dijauhkan dari setiap orang penipu, orang-orang jahat, ya. Nah ini, jadi kita banyak yang telepon masuk kepada saya, terus terang saya nggak berani ngangkat telepon. Kenapa saya nggak berani ngangkat telepon? Tapi ada satu saat Tuhan gerakin untuk ngangkat, ternyata memang ada orang, memang itu saya tahu, kenal, ternyata saya nggak tahu nomor teleponnya. Oh iya, ada apa? Saya bilang tuh, enggak Bu Elia gini-gini. Oh iya, kata saya tuh, nanti ya saya kabarin lagi. Nah itu. Tapi kalau misalnya ada telepon yang tidak kita kenal, lebih baik jangan diangkat Bapak Ibu. Saya dengar banyak kabar, ternyata disalahgunakan semua itu. Ya, jadi hati-hati sekali. Jadi mari saat ini kita harus meminta kepada Tuhan perlindungan yang sempurna. Ingat, Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Itu akan tergenapi. Ya, satu ayat lagi. Yohanes 16. Ini yang terakhir ya. Yohanes 16, oke, ayat 24. Lihat di sini dikatakan ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah, kita harus meminta dengan iman dan percaya. Tuhan tuh ingin mengabulkan supaya engkau penuh dengan sukacita. Bagaimana saat ini kalau kita memintanya? Saat ini mawas diri kita. Kita harus benar-benar hidup kita ini murni, kudus, tak bercacat celah, tidak menjadi batu sandungan, ya, tidak menyakitin orang, ya. Yang penting hidup kita ini benar, ya. Orang mau ngatain apa, mau fitnah apa, abaikan aja, jangan balas-balasan gitu ya. Kenapa? Karena pembelaan kita di pihak Tuhan. Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawannya? Maka di sini katakan jelas, Tuhan katakan ya,
Malah Tuhan katakan ya, nah, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Minta dengan iman saudara. Kalau saudara memang udah kepepet hidup, saudara ini udah nggak ada orang, mungkin anak-anak udah menikah, mungkin bapak ibu gitu ya, nggak ada siapa-siapa, ayo berseru kepada Tuhan. Ya, minta kepada Tuhan apa yang minta teman atau minta siapa untuk saudara nemani, ya berseru kepada Tuhan. Nanti ada aja orang yang tiba-tiba nemani kita, ya tiba-tiba ada yang menghibur kita gitu. Jadi hidup ini sebetulnya enjoy aja, jangan merasa kesepian, ya jangan merasa ditinggal, jangan merasa kita ini nggak punya apa-apa. Syukuri kalau kita selama ini masih bisa makan, kalau selama ini kita masih bisa berteduh, kalau selama ini kita masih aman, kalau selama ini kita masih ada care satu dengan lain, ya udah cukup saudara. Ya, nah inilah yang Tuhan mau. Makanya mintalah, ya apa sih yang kau butuhkan, apa sih yang kau perlukan, itu yang penting. Jadi jangan terlalu ngejelimet ke Tuhan itu ya. Jangan selalu sampai mintanya itu sampai di luar batas gitu ya. Kata Tuhan, nah serakah banget semua diminta satu-satu kata Tuhan. Satu pun Tuhan akan uji. Dikabulkan berkat teruji, enggak berkat itu juga. Nah ini saudara. Ya. Nah di sini. Jadi mari saat ini. Gunakanlah sebaik mungkin. Ya, supaya iman kita radikal, menghadapi situasi badai pun kita tidak takut. Ya, kenapa? Seperti Daud, dia punya roh radikal. Kenapa? Dia mengandalkan Tuhan. Dia menghadapi Goliat juga dia tidak takut. Ya, nah disinilah pentingnya iman kita harus teruji di mata Tuhan. Karena semua kita akan diuji sama Tuhan. Dengan apa ujiannya? Entah dengan masalah, entah dengan keluarga, entah dengan suami, entah dengan istri, entah dengan anak, entah dengan pelayanan, entah dengan keuangan, entah dengan pekerjaan, entah dengan bisnis, kita tidak tahu, saudara, apa yang akan diuji sama Tuhan. Siapa kita kalau menghadapi itu semua? Ya, kita syukuri. Ya, kita mau ditanggap, nggak diterima, ucap syukur. Hidupku bukan aku lagi. Kalau Engkau bersama aku, Tuhan, tidak ada yang kuingini. Berserah aja kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, karena iblis itu maunya apa, saudara? Pemecah belah. Ya, memecah belah itu apa? Menghakimi. Telepon nggak diangkat, ya. Ada bunyi telepon nggak diangkat, dikiranya mau diangkat, padahal orangnya lagi sibuk. Nah, salah paham, pundung. Ada yang begitu, saudara. Ya, kata saya ini aneh ya, orang tuh berarti masih kanak-kanak. Kalau saya telepon nggak diangkat, oh mungkin dia lagi sibuk ini. Udah pikiran saya sih bebas-bebas aja. Tapi ada orang yang ngejelimet gitu. Ya pikirannya udah menerawang kemana-mana. Wah begini-begini menghakimi. Hati-hati saudara. Kalau saudara ingin punya iman radikal, positiflah kata-kata kita. Amin. Mari saat ini. Kita harus nikmati hidup ini, ya, mengucap syukur sama Tuhan, ya. Nah di sinilah. Kemanapun kita melayani bersama Tuhan, kita ada enjoy, ada sukacita. Amin. Ini aja Bapak Ibu sampaikan. Biarkan firman ini juga menjadi berkat untuk Bapak Ibu dan untuk saya juga. Amin. Kita berdoa ya. Bapak di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarkan kami punya iman yang radikal ya Bapak pada akhir zaman ini. Sehingga kami tidak terintimidasi dengan tipu daya iblis. Dengan apapun yang terkecoh pada zaman akhir ini Bapak, banyak pemalsuan, banyak penipuan bermacam ragam. Kami tidak takut Tuhan, tapi kami punya iman radikal kepada Engkau saja, percaya Tuhan Yesus. Janjimu iya dan amin ya Bapak, bahwa kami akan diluputkan dari setiap masalah apapun juga. Kami tetap akan happy bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Jadikan berkat firman ini untuk semua orang yang mendengarkannya. Hanya satu Kristus kami mengucap syukur dalam Kristus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya, Bu Ella Esther. Semua diberkati ya. Ya, kita jadi orang percaya harus memiliki iman yang radikal ya. Percaya penuh ya. Jangan bimbang ya, jangan ragu ya. Kita yakin dan percaya pasti tangan Tuhan itu tidak akan kurang panjang menolong kita tepat pada waktunya. Amin.
Ya, janji Tuhan kan itu pasti, ya dan amin. Ya, kita harus percaya, bahkan bukan hanya 1000%, 1.000.000% kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Dia yang berdaulat atas kehidupan kita orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Bu Ella Esther juga terus setia melayani Tuhan lebih sungguh. Suaminya Pak Sukimto juga diberkati ya. Anak mantunya juga diberkati. Kita akan kembali besok di Family Ministry yang melayani Pendeta Lukman Manik besok ya. Kita akan diberkati. Kita doakan nanti besok Tuhan urapi hambanya. Ya,